Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 41. Zhou Yuan dengan kosong menatap gulungan giok yang telah dimuntahkan Tuntun sebelum dia tiba-tiba mengerti. Orang sial itu telah ditelan oleh Tuntun. Cara mati yang sangat disayangkan. Sudut bibir Zhou Yuan berkedut saat dia merasakan simpati yang sangat besar. Nasib yang tragis, dia bertanya-tanya seberapa besar kerusakan mental yang diderita jiwa malang itu menjelang akhir. Zhou Yuan membungkuk, mengambil gulungan batu giok dan melihatnya, hanya untuk tertegun. Dia telah melihat cahaya muncul dari gulungan batu giok dan hampir tidak bisa melihat banyak kata yang terkandung di dalamnya. Yao Yao dengan seenaknya berkata, itu mungkin digunakan untuk merekam teknik genesis. Mata Zhou Yuan berbinar saat mendengar ini. Itu tidak berguna untuk teknik genesis tingkat normal biasa untuk direkam sedemikian rupa. Bisakah kedua preman itu benar-benar memiliki sesuatu yang baik? Zhou Yuan menuangkan genesis ki ke dalam gulungan batu giok, menyebabkan lampu di atasnya berkedip. Sinar cahaya diproyeksikan ke udara di atas saat kata-kata yang jelas mulai mengalir ke bawah. Zhou Yuan mengamatinya saat matanya sedikit menyipit. Teknik genesis tingkat hitam tingkat rendah, teknik aura flare. Ini adalah teknik genesis tingkat hitam. Zhou Yuan sedikit tersentuh secara emosional. Teknik genesis tingkat hitam dianggap sebagai harta bahkan bagi perbendaharaan kerajaan dan biasanya digunakan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang melakukan layanan hebat untuk negara. Mengapa teknik aura flare ini terdengar agak familiar? Zhou Yuan merenung. Dia memiliki perasaan samar bahwa dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Aku ingat, Ki Manor. Teknik aura flare ini adalah salah satu teknik genesis terbaik dari Ki Manor dan dikatakan telah dianugerahkan kepada mereka oleh kerajaan Wu besar. Ekspresi Zhou Yuan berfluktuasi tak tentu. Apakah kedua preman ini dari Ki Manor? Tetapi mengingat kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka memiliki salah satu teknik genesis teratas Ki Manor? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, tidak bisa mengerti. Namun, meskipun dia tidak bisa mengetahuinya, Zhou Yuan masih tertawa sedingin es dan memasukkan gulungan batu giok ke dalam pakaiannya. Dia ingat bahwa Zhou Qing pernah mengatakan kepadanya bahwa teknik aura flare Ki Manor sangat hebat. Meskipun itu hanya teknik genesis tingkat hitam kelas rendah, kekuatannya cukup besar untuk menyamai teknik di tingkat hitam kelas menengah. Karena barang seperti itu telah mendarat di tangannya, jangan pernah berpikir untuk membiarkannya memuntahkannya. Tapi kenapa Kapten Lu belum datang? Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan saat dia mengerutkan kening. Mengingat indera tajam dari seorang ahli panggung gerbang surga, dia seharusnya merasa ada yang tidak beres, bukan? 1 jam sebelumnya, Lutis Han telah mengirim 2 penjaga kekaisaran untuk melindungi Zhou Yuan, tetapi setelah sekian lama, dia merasakan adanya aktivitas di hutan terdekat. Pergi, Lutis Han mengerutkan kening dan tiba-tiba berdiri. Tanpa berkata apa-apa kepada Kiling, genesis Ki melonjak di sekujur tubuhnya saat dia berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke arah gangguan. Beberapa menit kemudian, sosok Lutis Han muncul dan menatap lapangan kosong di depannya tempat 4 orang sedang bertarung. 2 dari mereka adalah penjaga yang dia kirim untuk melindungi Zhou Yuan sebelumnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lutis Han melambaikan lengan bajunya saat semburan cahaya genesis Ki meledak, membelah ke-4 orang itu. Ketika kedua penjaga kekaisaran melihat Lutis Han, mereka buru-buru berkata, "Tuan, kami bergegas ke lokasi yang mulia ketika keduanya muncul dan menghalangi kami. Apakah kalian berdua mencari kematian?" Lutis Han menjadi sangat dingin ketika dia mendengar ini dan segera melihat ke arah 2 orang lainnya. "Tolong jangan marah Kapten Lu. Mereka dari Ki Manor dan saya sebelumnya menginstruksikan mereka untuk mencari pencuri. Mereka mungkin salah mengira anak buah Anda sebagai pencuri." Kiling bergegas dari belakang dengan wajah menyesal. Dia kemudian berbalik ke arah kedua orang itu dan memarahi, "Masih tidak maunya? Kamu penghalang." Mata Lutis Han sedingin es saat dia melihat ini, sebelum tatapannya beralih ke Kiling. "Kiling, apa sebenarnya yang kamu rencanakan?" Kiling terkekeh. Saat dia hendak berbicara, auman harimau tiba-tiba terdengar dari hutan terdekat. "Tiger Roar Rune. Oh tidak, itu yang mulia." Mata Lutis Han tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar harimau itu mengaum. Dia tiba-tiba sepertinya mengerti sesuatu saat ini saat wajahnya yang bengkok beralih ke Kiling. "Betapa beraninya kamu Kiling." "Hehe, aku tidak tahu apa yang dibicarakan Kapten Lu." Kiling tersenyum. Sepertinya kedua pencuri itu sudah berhasil sekarang, kan? Lutis Han bergemuruh, "Jika sesuatu terjadi pada yang mulia, aku tidak akan melepaskanmu." Genesis Ki di sekitar tubuhnya tiba-tiba meletus saat kakinya menginjak tanah,
membelah bumi saat sosoknya naik ke langit seperti pelangi, langsung menuju ke lembah. Kiling memperhatikan sosok Lutis Han yang terburu-buru saat seringai muncul dari sudut bibirnya. Dengan lambaian tangannya, dia dengan cepat mengikuti anak buahnya. Kelompok itu melakukan perjalanan secepat mungkin dan mencapai lembah setelah beberapa waktu. Kiling tersenyum saat dia berjalan keluar dari hutan dan melihat ke arah lembah. Dia percaya tempat itu seharusnya berantakan dan berharap melihat Zhou Yuan yang setengah mati. Dengan pemikiran seperti itu, senyum di bibirnya semakin lebar. Namun, di saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat sesuatu di dekatnya. Seorang pemuda kurus menatapnya sambil tersenyum. Senyum Kiling membeku. Zhou Yuan, kenapa dia baik-baik saja? Sudut mata Kiling berkedut sedikit saat dia berteriak marah dan tidak percaya di dalam hatinya. Sementara itu, Lutis Han menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya sebelum dia berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Hukum aku karena kedatanganku yang terlambat, Yang Mulia." "Tolong berdiri Kapten Lu, saya baik-baik saja." Zhou Yuan tersenyum. Lutis Han berdiri, matanya dipenuhi dengan cahaya yang tidak menyenangkan saat dia mengarahkan pandangannya ke Luotong yang tidak sadarkan diri dan dengan dingin berkata, "Apakah ini orang yang menyerang Yang Mulia?" "Itu pencurinya." Namun, sebelum Zhou Yuan dapat berbicara, lolongan marah muncul dari belakang Lutis Han. Kiling dengan cepat berjalan ke depan, meraih Luotong dan mengirim tamparan ke arahnya. "Bicaralah, di mana barang yang kamu curi dari Kimanor?" Luotong yang tidak sadarkan diri ditampar hingga bangun. Ketika dia melihat wajah bengkok Kiling, dia buru-buru berjuang ketika dia mencoba untuk berbicara. "Ki. Babi keras kepala, mati." Namun, sebelum dia selesai berbicara, mata Kiling menjadi beku saat kekuatan menyembur keluar dari tangannya dan menghancurkan leher Luotong. Mata terbuka lebar Luotong menatap Kiling seolah-olah dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Kiling mengabaikan tatapan orang mati itu dan merobek pakaian mayat itu, mencari sesuatu di mana-mana. Beberapa saat kemudian, dia berhenti dengan ekspresi yang sangat jelek. "Kiling, mengapa kamu sepertinya membungkam pel hutangnya?" Mata Lu Teishan sangat gelap. Dengan lambaian tangannya, selusin penjaga kekaisaran diam-diam mengepung Kiling. Ekspresi Kiling tetap tidak berubah saat dia menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Apa yang dikatakan Kapten Lu? Fakta bahwa pencuri ini berani menyentuh Yang Mulia menjamin hukuman mati. Terlebih lagi, mereka bahkan mencuri teknik aura flare Kimanor." "Teknik aura flare?" Lutis Han tertegun. "Teknik aura flare Kimanor telah dicuri." Kiling memandang ke arah Zhou Yuan dan menangkupkan kedua tangannya, "Yang Mulia, ada dua pencuri. Apakah Anda tahu di mana pencuri lainnya? Teknik aura flare Kimanor seharusnya masih ada di tangannya." Zhou Yuan tersenyum setelah mendengar ini. "Itu saya tidak tahu. Saya hanya melihat satu orang. Yang lain mungkin telah melarikan diri dengan harta itu." Wajah Kiling berkedut saat dia berkata dengan cara tertentu, "Tidak mungkin." Zhou Yuan tampak tersenyum ketika dia berkata, "Mengapa pengurus rumah tangga Ki begitu yakin bahwa dia tidak melarikan diri?" Jantung Kiling melonjak, ekspresi matanya berfluktuasi tak tentu. "Saya benar-benar belum melihat orang lain. Pengurus rumah tangga Ki dapat terus mencarinya." Zhou Yuan melambaikan tangannya sambil melanjutkan dengan suara acuh tak acuh, "Agak berantakan di sini jadi aku tidak akan memaksa pengurus rumah tangga Ki untuk tetap tinggal." Setelah melihat Zhou Yuan mengejar mereka, ekspresi Kiling menjadi sangat jelek. Mereka awalnya berencana untuk berurusan dengan Zhou Yuan hari ini, tetapi tidak hanya yang terakhir aman dan sehat, teknik aura flare bahkan hilang. Ini praktis pukulan ganda. Raja Ki pasti akan marah ketika dia kembali. Meskipun Kiling tidak tahu persis apa yang terjadi di sini, dia merasa bahwa teknik aura flare sekarang ada di tangan Zhou Yuan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana mungkin dia secara paksa menggeledah Zhou Yuan? Apakah mereka mengira dia buta terhadap bagaimana Lutis Han menatapnya seolah-olah dia ingin menelannya utuh? Saat pikiran ini bergejolak di dalam hatinya, Kiling hanya bisa mengatupkan rahangnya dan menangkupkan tinjunya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya, dan membawa anak buahnya pergi dengan sikap sedih. Dia tahu bahwa Kimanor telah menderita kerugian yang sangat besar kali ini. Bab 42, Lutis Han melihat Kiling pergi. Apa yang terjadi hari ini pasti terkait dengan Kimanor, maka dia agak tidak mau membiarkan mereka pergi begitu saja. Zhou Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Mereka sangat pintar dan sepertinya sudah lama menyiapkan alasan. Selain itu, kedua pel hutangnya sudah mati dan mereka tidak akan pernah mengakui apapun kecuali kita menyatakan perang terhadap mereka sekarang." Setelah mendengar kata-kata Zhou Yuan, hati Lutis Han sedikit bergetar. Sepertinya pencuri lainnya memang mati di sini.
Namun, ada sesuatu yang membuatnya bingung. Pencuri lainnya dikabarkan memiliki kekuatan tahap perawatan Qi, tetapi Zhou Yuan dan Yao Yao, yang tidak mengeluarkan gelombang Genesis Qi, adalah satu-satunya di sini. Bagaimana pencuri panggung perawatan Qi itu mati? Hati Lutis Han dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi tahu bahwa itu tidak pantas untuk ditanyakan. Oleh karena itu, yang bisa dia katakan hanyalah, Yang Mulia, saya akan mengirim orang untuk memberitahu Yang Mulia tentang masalah ini. Zhou Qing perlu tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi untuk mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut. Zhou Yuan mengangguk dan Lutis Han mundur bersama anak buahnya. Namun, kali ini mereka tidak menempatkan diri terlalu jauh agar tidak terpisah dari sang pangeran. Dengan demikian, mereka akhirnya berdiri berjaga di luar lembah. Di lembah, Yao Yao melihat ke-36 botol yang telah diletakkan di depannya, botol yang berisi darah esensi dari 36 Genesis Beast kelas 1 yang berbeda. Setelah memeriksanya, dia mengangguk dan berkata, lumayan, semua bahan sudah dikumpulkan. Biarkan saya membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda menuliskan rune pembuka saluran 36 binatang besok. Zhou Yuan mengangguk dengan sikap yang penuh harap. Segera setelah itu, dia bertanya, Kak Yao Yao, tingkat berapa rune pembuka saluran 36 binatang? Zhou Yuan belum pernah melihat Genesis rune yang dapat membantu seseorang dalam membuka blokir saluran, dan tidak ada seorang pun di seluruh Zhou besar yang tahu tentang rune semacam itu. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya rune itu. Yao Yao dengan santai menjawab, ini adalah Genesis rune kelas 2. Aku akan mengajarimu ketika kamu mencapai tingkat kedua metode visualisasi batu gerindra primal chaos ilahi. Zhou Yuan menggaruk kepalanya saat dia bertanya, bolehkah saya mengajarkannya kepada orang lain? Rune pembuka saluran 36 binatang sangat berharga, terutama bagi Zhou besar. Meskipun ada beberapa risiko, tingkat keberhasilan seharusnya cukup baik jika mereka yang dipilih memiliki kemauan yang kuat. Oleh karena itu, jika dia dapat memberikannya kepada tentara, itu pasti akan meningkatkan kekuatan banyak praktisi tahap pembukaan saluran dan membuat Zhou besar lebih kuat. Namun, rune itu milik Yao Yao. Izinnya diperlukan jika dia ingin mengajarkannya kepada orang lain. Yao Yao mengotak-atik botol saat dia dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu bertanya padaku jika kamu ingin memberikannya kepada orang lain. Semuanya diajarkan kepadaku oleh kakek Hei. Sebagai muridnya, kamu secara alami memiliki hak untuk melakukannya sesukamu. Terima kasih kakak Yao Yao. Zhou Yuan senang sekaligus berterima kasih. Genesis rune kelas 2 mungkin bukan apa-apa bagi Yao Yao, tapi itu sangat berharga bagi Zhou besar. Beristirahatlah. Besok, kita akan mencoba efek rune pembuka saluran 36 binatang ini. Oke, Apa? Teknik aura flare hilang. Kediaman Qi. Ketika Qi Yue mendengar kata-kata killing, dia dengan cepat berdiri saat wajahnya berubah pucat, api praktis keluar dari matanya. Setelah melihat penampilan pemakan manusia Qi Yue, Killing hanya bisa menguatkan dirinya saat dia mengangguk dan berkata, pada saat aku bergegas, Luo Tong sudah ditangkap, bahkan bayangan Luo Hao pun tidak terlihat. Qi Yue menggertakkan giginya dan berkata, Luo Hao berada pada tahap perawatan Qi dan tidak mungkin Zhou Yuan menjadi pasangannya, sementara gadis Yao Yao bahkan tidak mengeluarkan gelombang Genesis Qi apapun. Oleh karena itu, Luo Hao tidak mungkin mati. Killing berkata dengan ragu, mungkinkah dia lari dengan harta itu? Apakah anjing itu punya nyali? Cahaya dingin mengalir di mata Qi Yue saat dia melanjutkan, kirimkan gambar dirinya dan jangan ragu untuk mencari. Kita perlu menemukan teknik aura flare dengan segala cara. Orang harus tahu bahwa teknik aura flare dianugerahkan kepada ayahnya oleh kerajaan Wu besar, dan merupakan salah satu teknik genesis terkuat dari Qi Manor. Hanya mereka yang telah melakukan pelayanan yang baik kepada Manor yang akan mendapatkan hak untuk mempelajarinya. Sekarang setelah hilang olehnya, orang bisa membayangkan betapa marahnya Qi Yuan ketika dia kembali. Qi Yue merasa kulit kepalanya mati rasa saat dia membayangkan adegan itu. Wajah Qi Yue bengkok saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat cangkir teh di sisinya. Namun, dia akhirnya tidak dapat menenangkan api yang berkobar di dalam hatinya dan cangkir teh itu dengan kejam dihancurkan ke tanah. Zhou Yuan, aku tidak akan melepaskanmu. Di dalam ruangan, suara Qi Yue begitu penuh amarah sehingga terdengar seperti lolongan binatang buas. Dia awalnya berencana untuk memberi pelajaran pada Zhou Yuan, tetapi Genesis telah di luar kendalinya. Bagaimana mungkin Qi Yue yang sombong menerima ini? Dini hari, hawa dingin menyelimuti hutan, menutupi dedaunan hijau subur dengan lapisan es tipis. Yao Yao dengan ringan mengguncang botol transparan di tangannya, botol yang setengahnya berisi cairan merah kental.
Saat botol bergoyang maju mundur, aura buas menyembur keluar dan lolongan binatang buas terdengar. Hanya sedikit dari begitu banyak darah esensi. Zhou Yuan terkejut. Sebanyak 36 botol darah jantung Genesis Beast kelas 1 dan bahkan tidak setengah botol diproduksi. Ya, aku hanya mengumpulkan bagian yang paling penting. Energi biadab di dalam darah dari 36 Genesis Beast telah dikumpulkan dalam botol ini, menyebabkan energi ganas berlipat ganda. Setengah botol ini seharusnya cukup untuk 5 percobaan. Yao Yao memutar-mutar kuas cair Genesis berwarna hijau giok di tangannya sebelum memberi isyarat kepada Zhou Yuan dengan dagunya, buka bajumu. Zhou Yuan tidak menunda, dia melepaskan pakaiannya, memperlihatkan tubuh yang tampak sehat. Meskipun ototnya tidak besar, namun ototnya terlihat jelas dan terlihat penuh kejantanan. Sosokmu tidak buruk. Ekspresi Yao Yao tidak terganggu tetapi dia masih memuji begitu saja. Zhou Yuan merasa sedikit malu. Sudut mulut merah kecil Yao Yao sedikit terangkat. Segera setelah itu, wajahnya menjadi serius ketika dia menginstruksikan, jaga hati dan pikiranmu dengan ketat dan jangan biarkan energi buas menyerang pikiranmu atau jiwamu akan terluka. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini dan memantapkan hatinya seolah-olah dia akan menghadapi musuh yang tangguh. Ketika Yao Yao melihat ini, kuas di tangannya dicelupkan ke dalam botol darah esensi binatang iblis sebelum perlahan turun. Saat ujung kuas bergerak, Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Rasanya seolah-olah kuas telah dicelupkan ke dalam magma, membawa sensasi terbakar ke kulitnya. Sapuan kriptik Genesis terus muncul di punggung Zhou Yuan. Ini berlangsung selama beberapa menit sebelum tangan seputih salju Yao Yao bergetar lembut dan sapuan kias terakhir turun. Persiapannya sudah selesai. Pada saat yang sama, teriakannya yang terdengar lembut terdengar di telinga Zhou Yuan. Begitu suaranya terdengar, lampu merah darah segera bersemi di punggung Zhou Yuan saat raungan binatang terdengar satu demi satu. Pupil mata Zhou Yuan tiba-tiba menegang saat ini. Dia bisa merasakan kehadiran yang kejam hingga ekstrim yang secara gila-gilaan mengalir ke punggungnya, menyerbu ke bagian dalam tubuhnya. Raungan binatang buas bergema di benak Zhou Yuan, menyebabkan dia merasakan gelombang memutar seolah-olah kesadarannya digigit oleh banyak binatang buas. Untungnya, Zhou Yuan sudah siap. Roh di antara alisnya berdengung sedikit saat dia mulai memvisualisasikan primal chaos ilahi Greenstone. Batu asa ilahi berputar dan raungan binatang buas yang mengancam dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Kesadarannya yang linglung berangsur-angsur mulai pulih. Selanjutnya, Zhou Yuan merasakan aliran panas muncul di tubuhnya, panas mendidih ganas yang memenuhi tubuhnya. Dia tahu bahwa aliran panas ini adalah kekuatan rune pembuka saluran 36 binatang. Dengan pikiran, dia mengarahkan aliran panas ke saluran meridian kelima yang tersumbat. Aliran panas masuk, menyebabkan sensasi longgar yang samar muncul di saluran kelima yang awalnya tersumbat. Kegembiraan menggelegak di hati Zhou Yuan saat dia merasakan perubahan ini. Dia bahkan lebih fokus mengendalikan panas untuk terus menyerang saluran. Ketika aliran panas akhirnya menghilang lama kemudian, sebagian kecil dari saluran kelima yang semula tertutup rapat telah dibuka paksa. Kemajuan ini membuat Zhou Yuan sangat gembira. Itu tidak kalah efektifnya dengan yang pertama kali di air terjun roh giok. Zhou Yuan membuka matanya dan mengeluarkan nafas yang berbau darah. Dia tidak peduli dengan bau busuk itu, matanya bersinar terang. Efektivitas rune pembuka saluran 36 binatang telah melebihi harapannya. Pada tingkat ini, dia yakin bahwa dia akan dapat sepenuhnya membuka blokir saluran meridian kelimanya dalam sebulan. Bab 43. Pada periode waktu berikutnya, Zhou Yuan terlibat dalam upaya membuka blokir saluran harian dengan bantuan rune pembuka saluran 36 binatang. Harus dikatakan bahwa meskipun rune pembuka saluran ini agak berbahaya, keefektifannya sangat bagus. Hanya dalam beberapa hari, saluran meridian kelima Zhou Yuan semakin longgar karena bagian yang tersumbat terus dibersihkan. Pada tingkat ini, sepenuhnya membuka blokir saluran kelima praktis sudah dekat. Namun, ada sedikit keterlambatan karena proses pengadaan bahan yang merepotkan, darah jantung binatang iblis, Zhou Yuan yang dengan susah payah mengumpulkan tapi hanya bisa digunakan untuk 5 kali. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari untuk berburu Genesis Beast kelas 1 dan mendapatkan lebih banyak darah jantung. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu di hutan pegunungan. Di dalam hutan, makhluk raksasa yang sepenuhnya berwarna merah darah menyerang Zhou Yuan, yang baru saja membunuh Genesis Beast. Yang pertama sangat ganas, membuat Zhou Yuan tidak punya pilihan selain melompat ke dahan pohon tinggi dengan dorongan kakinya, menghindari serangan makhluk berwarna merah darah itu.
Setelah mengusir Zhou Yuan, binatang raksasa itu mengabaikan tatapan marahnya saat ia menundukkan kepalanya dan mulai mengobrak-abrik mayat Genesis Beast yang telah dibunuh Zhou Yuan. Bajingan terkutuk ini. Di atas pohon, Zhou Yuan tidak bisa menahan kutukan saat melihat ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak punya cara untuk menghadapi makhluk raksasa berwarna merah darah itu. Makhluk ini dikenal sebagai badak pelat api dan merupakan Genesis Beast kelas 1. Namun, itu sangat sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan Genesis Beast kelas 1 lainnya. Kekuatannya sebanding dengan praktisi manusia 6 saluran, tetapi pertahanannya bisa menandingi ahli 7 saluran, kekuatan yang memungkinkannya untuk memerintah sebagai tiran kecil di zona khusus ini. Bahkan tangan tablet naga Zhou Yuan tidak memiliki banyak efek pada kecakapan pertahanan yang luar biasa dari Genesis Beast ini, sementara kuas Yuan surgawi hanya dapat meninggalkan goresan berdarah tetapi tidak dapat melakukan kerusakan nyata. Oleh karena itu, Zhou Yuan memilih untuk menghindari badak pelat api setiap kali dia bertemu dengannya, tetapi siapa yang bisa mengira binatang itu akan datang semakin tidak masuk akal, bahkan mulai mencuri hasil buruannya hari ini. Jelas bahwa Zhou Yuan sekarang menjadi sasaran badak pelat api karena sering berburu Genesis Beast di daerah tersebut. Aku diintimidasi oleh binatang buas. Zhou Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya berlama-lama. Karena itu, dia dengan tegas berbalik dan berlari ke depan, ujung kakinya mendorong satu demi satu pohon raksasa saat dia bergegas keluar dari hutan, bergegas kembali ke lembah. Di lembah, Yao Yao sedikit terkejut saat melihat Zhou Yuan kembali dengan tangan kosong. Zhou Yuan dengan canggung menjelaskan ketika dia melihat tatapan Yao Yao, "Aku dirampok oleh badak pelat api." Yao Yao tidak bisa menahan senyumnya saat mendengar ini. Badak pelat api memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dan bahkan seorang praktisi manusia 7 saluran akan merasa sangat sulit untuk dihadapi. Kamu mungkin dapat menembus pertahanannya jika kuas Yuan surgawi kamu mencapai tingkat senjata Genesis tingkat atas. Su Yuan mengangguk. Dia telah memberi makan kuas Yuan surgawi setiap hari tetapi masih belum menyalakan Genesis rune kuno kedua. Sudut mulut Yao Yao sedikit menekuk ketika dia berkata, "Jika kamu tidak memikirkan cara untuk menghadapi badak pelat api ini, aku khawatir kamu tidak akan dapat berburu lagi Genesis Beast kecuali kamu mengubah lokasi." Sudut mulut Zhou Yuan ditarik ke bawah. Dikejar badak, dia benar-benar tidak mampu dipermalukan dengan cara ini. Karena itu, dia harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Meskipun tangan tablet naga itu berani dan pantang menyerah, itu memang sedikit kurang dalam menghadapi Genesis Beast yang sangat defensif. Ekspresi pemikiran muncul di mata Zhou Yuan. Dia perlu mempelajari keterampilan Genesis yang dapat memperkuat kekuatan ofensifnya. Saat pikirannya mencapai titik ini, sesuatu tiba-tiba menimpanya saat dia merogoh pakaiannya dan mengambil sebuah gulungan batu giok. Itu adalah teknik aura flare yang dia peroleh beberapa hari yang lalu. Aku harus melihat teknik yang sangat dihargai oleh Ki Manor. Zhou Yuan duduk dan menuangkan Genesis Ki ke dalam gulungan. Cahaya segera dipancarkan, menyinari udara di depannya saat kata-kata mulai mengalir. Zhou Yuan fokus pada kata-katanya. Itu adalah metode pengenalan dan penanaman untuk teknik aura flare. Oh, teknik aura flare ini agak aneh. Sementara Zhou Yuan tenggelam dalam metode kultivasi teknik aura flare, dia tiba-tiba mendengar teriakan kaget. Dia menoleh, hanya untuk menemukan bahwa Yao Yao berdiri di sampingnya. Mata tajamnya yang tajam terpaku pada layar cahaya. Zhou Yuan mengangguk setuju. Baru saja melihatnya, dia sekarang tahu teori di balik teknik aura flare. Pada dasarnya, teknik ini memanfaatkan metode unik untuk terus memompres Genesis Ki di saluran meridian, memusatkannya. Setelah kompresi terus-menerus, Genesis Ki akan menjadi sangat terkonsentrasi, memberikannya kekuatan yang menakjubkan dan kekuatan yang menusuk. Zhou Yuan berseru dengan kagum, seperti yang diharapkan dari teknik Genesis tingkat hitam. Kedalamannya jauh melampaui teknik Genesis tingkat normal. Pandangan bijaksana terungkap di mata Yao Yao saat dia berkata, teknik ini agak menarik. Terlihat sederhana tetapi membutuhkan pendekatan yang sangat ekstrim untuk menekan Genesis Ki hingga batasnya. Peringkat sebenarnya dari teknik aura flare ini seharusnya bukan hanya tingkat hitam tingkat rendah. Namun, itu agak tidak lengkap. Tidak lengkap, hati Zhou Yuan sedikit bergetar. Teknik aura flare ini diberikan kepada Raja Qi oleh Kerajaan Wu Besar. Mereka mungkin tidak memberinya versi lengkapnya. Yao Yao mengangguk. Anda dapat mencoba mempelajari teknik ini tetapi Anda harus tahu bahwa kompresi Genesis Ki tingkat tinggi di saluran meridian akan menjadi beban besar bagi mereka. Lagi pula, kehilangan konsentrasi dapat menyebabkan Anda kehilangan kendali dan merusak saluran meridian Anda. Petik 2. Namun, Zhou Yuan tersenyum ketika mendengar ini. Sehubungan dengan ketangguhan saluran meridian,
Kemungkinan sangat sulit untuk menemukan orang yang bisa lebih baik darinya di antara mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama. Bagaimanapun, ia dilahirkan dengan 8 saluran meridian yang terbuka secara alami dan meskipun kemudian disegel, fondasi yang kuat tetap ada. Kalau begitu aku akan mencoba teknik aura flare ini. Jelas bahwa Zhou Yuan sangat tertarik dengan teknik aura flare. Seperti kata pepatah, lakukan apa yang Anda rencanakan. Setelah memberitahu Yao Yao, Zhou Yuan duduk dalam posisi bersila. Dengan pikiran, kekuatan hisap dipancarkan dari salurannya, menarik untaian Genesis Ki ke dalam tubuhnya. Saat Genesis Ki mengalir ke salurannya, Zhou Yuan mengikuti metode kompresi yang direkam dalam teknik aura flare. Dia menggunakan kendali atas setiap untaian Genesis Ki di salurannya, membuatnya berputar perlahan. Metode kompresi disebut spin refining. Seseorang mengarahkan Genesis Ki untuk membentuk pusaran air, yang berputar dengan kecepatan tinggi, terus-menerus menekan Genesis Ki sampai pusaran air, akhirnya menghilang dan suar terkonsentrasi, tercipta. Kelihatannya mudah ketika dijelaskan, tetapi sebenarnya melakukannya sangat sulit. Lagi pula, tingkat kendali seperti itu tidak mudah dicapai. Jika terlalu banyak kekuatan yang digunakan, gaya tarik akan menjadi terlalu kuat dan melukai saluran meridian. Di sisi lain, jika terlalu sedikit daya yang digunakan, suar terkonsentrasi tidak akan tercipta. Pada awalnya, Zhou Yuan gagal berkali-kali, pusaran air Genesis Ki di saluran meridiannya menghilang setiap saat. Sisi baiknya, semangatnya yang kuat membuatnya sadar akan detail terkecil sekalipun, memungkinkannya untuk secara bertahap belajar dari setiap kegagalan. Oleh karena itu, Zhou Yuan sudah cukup berhasil menggunakan metode spin refining setelah seharian penuh. Ini berlangsung selama 5 hari lagi. Saat matahari yang mulia naik ke langit, sinarnya yang terik menyinari pegunungan hutan hitam yang tampaknya tak berujung, menutupinya dengan lapisan kain kasa emas. Di lembah tertentu, Zhou Yuan diam-diam duduk di atas batu. Namun pemandangan di dalam saluran meridiannya benar-benar berbeda dari kedamaian di luar. Pusaran air Genesis Ki berputar dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara cih-cih saat gaya tarik menyebar, menyebabkan saluran berkedut. Ini hanya mungkin karena ketangguhan saluran meridian Zhou Yuan. Saluran dari 4 saluran praktisi biasa lainnya akan robek saat ini. Meski begitu, masih ada rasa sakit yang menusuk yang harus dialami Zhou Yuan. Suara getaran samar bisa terdengar di dalam saluran meridiannya. Sementara itu, pusaran air berputar semakin cepat, dengan cepat meningkatkan gaya tarik yang pada gilirannya menyebabkan rasa sakit yang menusuk semakin meningkat. Alis Zhou Yuan berkerut erat, tapi dia tidak berencana untuk menyerah. Sebaliknya, dia menguatkan dirinya dan meningkatkan kecepatan putaran pusaran air. Saat kecepatan rotasi meningkat, untaian Genesis Ki yang tertinggal di atasnya dikompresi ke tengah dan pada saat berikutnya, pusaran air meledak. Mata Zhou Yuan tiba-tiba terbuka. Namun, tidak ada kekecewaan di wajahnya melainkan kegembiraan yang meluap-luap. Dia mengulurkan tangannya, membuat 2 jari menonjol keluar. Dengan pikiran, lapisan cahaya hijau yang sangat redup perlahan muncul dari ujung jarinya. Cahaya hijau samar tampak memanjang dan memendek secara acak dan terlihat sangat lemah. Jari-jari Zhou Yuan tiba-tiba menebas batu di bawahnya. Seseorang hanya akan mendengar suara ketika Zhou Yuan tercengang menyaksikan batu itu diiris dengan bersih seolah-olah itu adalah tahu. Batu di dalamnya mengkilap seperti cermin. Mata Zhou Yuan bersinar sementara napasnya menjadi sedikit kasar. Jadi ini teknik aura flare, ketajaman yang menakutkan dan daya tembus yang mengejutkan. Zhou Yuan penuh pujian. Satu serangan kemungkinan akan melukai serius siapapun yang kurang dari 7 saluran dan bahkan pakar 7 saluran tidak punya pilihan selain menghindari serangan semacam itu. Dengan teknik aura flare ini, jika binatang itu berani muncul lagi, aku akan menusuknya sampai mati dengan 1 jari. Bab 44. Ada 2 tingkat teknik aura flare, suar hijau dan suar ungu. Apa yang Anda miliki saat ini baru saja mencapai tingkat suar hijau. Yao Yao menjelaskan dari samping ketika dia melihat bahwa Zhou Yuan telah berhasil. Zhou Yuan mengangguk. Dia melihat cahaya hijau berdenyut samar di ujung jarinya dan berkata, kekuatan destruktif dari teknik aura flare ini memang mencengangkan tetapi ada beberapa kekurangan. Proses pemusatan Ki merepotkan dan menggunakan terlalu banyak Genesis Ki. Jika dia tidak mengaktifkan teknik pernapasan naga dan menghirup seteguk Genesis Ki, dia tidak akan berhasil menciptakan suar hijau kecil ini tidak peduli berapa lama dia menghabiskan waktu. Dengan kekuatan 4 salurannya saat ini, butuh semua yang dia miliki untuk menciptakan gumpalan cahaya kecil ini. Jika itu akan digunakan untuk melawan musuh, dia harus membunuh dalam 1 serangan atau cahayanya akan menghilang secara otomatis setelah beberapa waktu. Kalau saja aku bisa mencapai tahap perawatan Ki.
Zhou Yuan menghela nafas. Mencapai tahap perawatan Qi mirip dengan memasuki ruang dalam dari ruang utama. Setelah tempat tinggal Qi dibuka, Genesis Qi dapat disimpan di dalam tubuh. Ini akan berkali-kali lebih baik daripada keadaannya yang menyedihkan saat ini di mana dia harus menarik untaian Genesis Qi yang tidak dimurnikan dari lingkungannya setiap kali dia ingin menggunakannya. Dengan dukungan Genesis Qi yang cukup di dalam tubuh, teknik Genesis tingkat hitam akan dapat menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Setelah menghela nafas sebentar, Zhou Yuan memantapkan hatinya. Lagi pula, dia harus mengambil langkah demi langkah. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuka sepenuhnya 8 saluran meridiannya, menciptakan landasan yang lebih baik untuk kultivasi di masa depan. Baiklah kalau begitu, sudah waktunya bagiku untuk membantai binatang brengsek itu. Binatang ganas yang berani mengganggu latihanku tidak bisa dimaafkan. Zhou Yuan berdiri dan memanggil Yao Yao sebelum tubuhnya melesat maju, langsung menuju ke hutan pegunungan. Dia tidak sabar untuk mencoba kekuatan teknik aura flare. Begitu dia memasuki hutan, Zhou Yuan bergegas menuju kedalamannya. Lama kemudian, dia berdiri di atas pohon raksasa dan duduk. Dia tahu bahwa badak plat api sangat peka terhadap kehadiran dan kemungkinan akan menemukannya saat dia melangkah ke bagian hutan yang lebih dalam. Jadi, dia hanya perlu menunggu badak di sini. Zhou Yuan menutup matanya. Setelah sekitar 10 menit, dia merasakan tanah mulai bergetar dan pandangannya melihat ke arah kedalaman hutan, hanya untuk melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang satu demi satu saat sosok merah api menyerbu. Suara gemuruh menggelegar di belakangnya. Sosok merah api setinggi lebih dari 10 kaki akhirnya berhenti di tempat terbuka. Mata merahnya mengunci Zhou Yuan saat suara mendengus kesal muncul dari mulutnya. Itu adalah badak pelat api. Permukaan tubuhnya tampak ditutupi oleh armor merah api, armor keras yang menyala-nyala yang benar-benar melindunginya. Kamu sudah datang. Zhou Yuan menyeringai sedikit saat dia melihat ke bawah dari atas ke badak plat api mor. Dia tidak lagi menghindarinya seperti sebelumnya. Sebaliknya, sosoknya melompat ke udara dan mendarat di tanah. Majulah kemari bajingan. Zhou Yuan mengulurkan jari ke arah makhluk itu dan memberi isyarat. Seolah merasakan penghinaan Zhou Yuan, kegilaan di mata badak plat api segera meningkat. Dengan hentakan kakinya yang kuat, tanah retak terbuka saat sosok besarnya berubah menjadi bayangan berapi-api yang menyerang Zhou Yuan dengan momentum yang menakutkan. Sementara itu, armor api tebal di tubuhnya bersinar dengan cahaya merah seolah terbakar. Bahkan udaranya sendiri terkekeh di bawah kekuatan seperti itu. Bahkan seorang praktisi 7 saluran tidak punya pilihan selain menghindari serangan yang pasti membunuh dari badak plat api mor. Namun, Zhou Yuan tidak bergerak atau tidak menunjukkan niat untuk mundur. Dia hanya menurunkan pandangannya saat Genesis Qi berubah menjadi pusaran air di saluran meridiannya, terus-menerus memampatkan dan menyempurnakan. Beberapa napas kemudian, Zhou Yuan perlahan mengulurkan tangannya saat aura hijau samar perlahan muncul. Aura berdenyut tak tentu saat sosok Zhou Yuan juga berlari ke depan, bertabrakan dengan badak plat api dalam sekejap mata. Pada saat tumbukan, tangan Zhou Yuan berbentuk sebilah pisau dan dengan keras memotong ke bawah saat membelah pegunungan, membanting ke wajah ganas badak plat api mor. Suara samar terdengar ketika tangan itu mendarat. Detik berikutnya, darah segar menyembur keluar dengan liar. Tubuh besar badak ganas itu telah diiris menjadi 2. Karena momentum yang luar biasa di belakang tubuh raksasanya, kedua bagian badak terus melaju ke depan untuk jarak yang cukup jauh sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan ledakan keras, mewarnai tanah dengan darah segar. Di sisi lain, Zhou Yuan tetap tidak bergerak di tempat, masih dalam posisi memotong saat kabut berdarah turun. Itu disemprotkan ke wajahnya, membuatnya tampak sangat aneh. Cahaya hijau samar berangsur-angsur memudar dari tangannya sementara tubuh Zhou Yuan yang sedikit terhuyung-huyung dengan lembut jatuh terduduk di tanah. Cincangan sebelumnya telah menghabiskan seluruh energinya. Dia menoleh sedikit, melirik 2 bagian dari badak plat api dan tidak bisa menahan senyum. Kekuatan destruktif dari teknik aura flare benar-benar menakutkan. Selain itu, penguasa kecil baru di daerah ini sekarang adalah dia, Zhou Yuan. Waktu berlalu di pegunungan. Sementara Zhou Yuan berkonsentrasi pada pelatihannya jauh di pegunungan, hal-hal tidak berjalan baik untuk Qi Yue. Tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan jejak Luo Hao, apalagi teknik aura flare. Di ruangan tertentu, Qi Ling berkata dengan ekspresi yang agak jelek, "Tuan muda kedua, kami telah memperluas cakupan pencarian kami ke banyak kota tetapi kami masih tidak dapat menemukan jejak Luo Hao sekecil apapun." Seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Cahaya dingin berkedip di mata Qi Yue. Itu lama kemudian sebelum akhirnya dia menjawab, jika dia tidak dapat ditemukan bahkan dengan tingkat pencarian ini, saya khawatir bahkan mungkin tidak ada mayat yang tersisa darinya. Qi Ling sedikit mengernyit. Anda mengatakan bahwa dia telah dibunuh.
Qi Yue mengatupkan rahangnya. Meskipun saya tidak tahu siapa yang membunuhnya, saya merasa teknik aura flare ada di tangan Zhou Yuan. Ekspresi Qi Ling berfluktuasi. Kalau begitu, itu akan sangat merepotkan. Sejak Genesis sebelumnya, Zhou Qing telah meningkatkan level perlindungan Zhou Yuan. Lutis Han juga telah mengusir semua orang luar di area tempat Zhou Yuan berada. Hampir tidak mungkin untuk mengulangi permainan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Tatapan gelap dan ganas muncul di mata Qi Yue. Setelah diam beberapa saat, dia dengan dingin berkata, "Panggilkan aku Liu Si." Qi Ling memandang Qi Yue. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan olehnya, dia tetap melakukan seperti yang diinstruksikan. Sinar matahari terbenam yang indah menyelimuti kota Zhou besar. Di Institut Zhou besar, Su Yue baru saja meninggalkan institut setelah kelasnya, berjalan di sepanjang jalan menuju bagian selatan kota tempat rumahnya berada. Dia tidak berlama-lama di institut baru-baru ini karena Zhou Yuan hampir tidak ada. Kaki panjang dan ramping seorang gadis muda dengan ringan melompati selokan. Ekor kudanya memantul dengan semangat masa muda, menarik tatapan kagum dari orang yang lewat. Melewati jalan demi jalan yang dikenalnya, langkah kakinya tiba-tiba berhenti setelah mengambil sudut saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Liu Si bersandar di dinding, beberapa sosok di belakangnya. Wajah cantik Liu Si sedingin es saat dia dengan dingin menatap Su Yue. Penampilan elegannya menyebabkan bara kecil kecemburuan melintas di matanya saat dia dengan dingin tersenyum. "Ikutlah denganku Su Yue." "Apa yang kamu rencanakan?" Alis Su Yue sedikit menyatu. Liu Si dengan dingin mendengus, Zhou Yuan telah mencuri sesuatu dari Qi Yue. Kamu akan digunakan untuk menukarnya." Wajah cantik Su Yue menjadi sedikit beku ketika dia mendengar ini. "Lelucon apa ini? Apakah menurutmu barang-barang Qi Yue bahkan akan menarik perhatian yang mulia?" Gadis berlidah tajam. Alis Liu Si berubah hampir menjadi vertikal saat dia berteriak, "Tangkap dia!" Saat kata-katanya memudar, dua sosok segera keluar dari belakangnya. Gelombang samar Genesis Qi mengelilingi tubuh mereka, bukti kekuatan 5 saluran mereka. Su Yue tidak bergerak saat dia dengan dingin menatap dua orang yang menyergap ke arahnya. Hanya ketika tangan mereka mencengkeramnya seperti cakar elang, dia tiba-tiba bergerak. Dua jari didorong ke depan, cahaya giok berputar-putar di sekitar mereka sementara Genesis Qi yang tangguh merobek udara seperti ledakan makanan. Kedua jari itu mendarat, menyebabkan kedua sosok itu terlempar ke belakang, darah segar mengalir dari bahu mereka. Tangan Su Yue tergantung di sisinya sementara cahaya Genesis Qi berputar di sekitar tubuhnya, menyebabkan auranya naik terus. Liu Si menatap Su Yue, mata terbuka lebar dan rahangnya mengatuk begitu keras hingga giginya hampir hancur. "Kamu telah membuka blokir saluran meridian ke-6-mu." Dia ingat dengan jelas Su Yue baru saja membuka blokir saluran meridian kelimanya lebih dari sebulan yang lalu. Bagaimana dia bisa begitu cepat membuka blokir saluran ke-6-nya juga? Su Yue dengan datar menjawab, "Telah kubuka blokirnya 10 hari yang lalu." Su Yue tidak melambat saat Zhou Yuan jauh dari institut. Dia menerima upaya penuh dari bimbingan pribadi kepala sekolah Chu Tianyang. Lagi pula, menurut pendapat Chu Tianyang, dibandingkan dengan bahan peledak Zhou Yuan, tipe stabil seperti Su Yue tidak terlalu mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk melatihnya selama periode waktu ini. Jadi, dia tidak stagnan saat Zhou Yuan sedang berlatih di hutan. Wajah Liu Si berwarna hijau baja karena amarah, api hampir menyembur dari matanya. Dia baru berhasil membuka blokir saluran meridian ke-6-nya setengah bulan yang lalu setelah pelatihan yang lama dan pengeluaran sumber daya yang sangat besar. Namun, Su Yue sekarang praktis berada di belakangnya hanya menggunakan separuh waktu. Bagaimana ini tidak membuatnya cemburu? Liu Si dengan dingin berkata, "Apakah kamu percaya bahwa kamu akan dapat pergi hanya karena kamu telah membuka blokir saluran meridian ke-6-mu? Liu Ye, tangkap dia untukku. Akan lebih baik jika kamu juga mengukir wajah gadis kecil itu." Saat kata-kata Liu Si terdengar, sosok perlahan berjalan keluar dari belakang. Penyebaran Genesis Qi yang kuat, menampilkan kekuatan 7 saluran. Ekspresi Su Yue akhirnya menjadi serius saat dia melihat ini. Namun, ketika dia mencoba memikirkan sebuah rencana, hatinya tiba-tiba bergetar saat dua sosok melesat dari belakang dan mendarat di sisinya. Mereka tampak seperti orang biasa tetapi gelombang Genesis Qi dari tubuh mereka telah mencapai level 7 saluran. "Anda," Su Yue terkejut saat melihat kedua pendatang baru itu. Keduanya menjawab dengan tertawa kecil, "Kami dikirim oleh Yang Mulia untuk melindungi Nona Su. Yang Mulia khawatir Qi Yue akan melampiaskan amarahnya padamu, jadi kami telah melindungimu secara rahasia." Su Yue berkedip saat mendengar ini.
Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, sudut mulutnya secara tidak sadar terangkat sedikit sementara suasana hatinya yang masam karena penampilan Liu Si berubah menjadi lebih baik. Kedua pria itu mengangkat kepala mereka, menatap Liu Si dan berkata dengan suara datar, "Tolong jaga dirimu Nona Liu. Jangan menjadi bidak catur Qi Yue." Wajah Liu Si praktis menjadi ungu karena gangguan itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat lagi melakukan apapun pada Su Yuwei. Zhou Yuan sialan itu, Liu Si dengan marah mengutuk. Meninggalkan kebuntuan, dia memimpin anak buahnya dan pergi dengan langkah kaki. Kedua penjaga kekaisaran menoleh dan berkata kepada Su Yuwei dengan suara rendah, "Nona Su, biarkan kami mengawalmu pulang. Kalau begitu aku akan merepotkan kakak terhormat." Su Yuwei tidak menolak. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Apakah Anda tahu bagaimana keadaan Yang Mulia? Dia telah absen selama hampir 2 bulan. Jangan khawatir Nona Su, Yang Mulia sedang berada pada titik krusial dalam pelatihannya. Dia pasti akan kembali untuk ujian peringkat kelas dalam waktu setengah bulan." Su Yuwei mengangguk. Dia tidak tahu apa yang akan menjadi hasil dari sesi pelatihan Zhou Yuan, tetapi dia telah mendengar bahwa Qi Yue telah membuka blokir saluran meridian ketujuhnya. Untuk mengambil kembali tempat pertama dari kelas A pada ujian peringkat kelas akhir tahun, pertempuran yang sengit tidak dapat dihindari. Bab 45. Di hutan pegunungan, Zhou Yuan berdiri di atas batu, 5 serigala hijau raksasa yang menggeram saat ini mengelilinginya. Serigala roh angin ini juga merupakan Genesis Beast kelas 1. Mereka berspesialisasi dalam kecepatan dan sangat sulit untuk dihadapi karena sifat berkelompok mereka. Bahkan pakar 7 saluran akan menghindarinya sebisa mungkin. Mereka bisa dikatakan sebagai tiran di daerah khusus ini. Namun, tidak ada banyak ketakutan di wajah Zhou Yuan melainkan keinginan. Salah satu serigala roh angin memimpin dan menyerang, sosok hijau melesat ke depan seperti bayangan, cakar tajam merobek udara saat mereka tanpa ampun menebas punggung Zhou Yuan. Namun, serangan mendadaknya tidak sedikit pun efektif. Sosok Zhou Yuan tampak berkedip saat menjadi buram, menyebabkan cakar tajam mengiris udara kosong. Serangan balik Zhou Yuan secepat guntur. 5 jari terkepal erat saat Genesis Qi yang kuat melonjak di sekitarnya. Sebuah pukulan menghantam pinggang serigala yang menyerang, mematahkan tulang dengan retakan dan mengirim serigala itu ke kematiannya. Saat serigala itu mati, warna merah menyala memenuhi mata 4 serigala lainnya saat mereka melesat ke depan dengan lolongan. Bentuk bela diri. Zhou Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia menyerang 4 serigala roh angin yang tersisa. Dia menggenggam kuas Yuan surgawi yang tumbuh dan mengayunkannya secara horizontal seperti tombak panjang, mengirim salah satu serigala terbang. Di dalam hutan, seorang manusia bertukar pukulan ganas dengan 4 serigala. Zhou Yuan memegang kuas Yuan surgawi seperti tombak logam berat, kekuatan yang menghancurkan mendatangkan malapetaka saat menyapu, membuat hampir mustahil bagi keempat serigala untuk mendekat. Rambut seputih salju dari ujung kuas berkelap-kelip dengan ketajaman, memotong luka yang dalam dan berdarah setiap kali menyapu tubuh serigala. Pertempuran dimulai dengan intens dan berakhir dengan cepat. Setelah beberapa menit, Zhou Yuan berdiri di tempat, kuas Yuan surgawi di tangannya berdiri di tanah dengan sudut yang agak miring. Darah segar menetes dari ujung kuas sementara mayat 5 serigala roh angin secara bertahap menjadi dingin di sekelilingnya. Nafas perlahan keluar dari mulut Zhou Yuan sementara kilatan tajam muncul di matanya seperti pisau tajam. 2 bulan pelatihan di hutan pegunungan telah memberi Zhou Yuan aura keganasan yang samar. Bentuk budaya, kuas Yuan surgawi di tangannya dengan cepat menyusut, menjadi 1 kaki lagi saat Zhou Yuan memasukkannya kembali ke ikat pinggangnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya sedikit menyipit saat dia melihat sinar matahari menerobos celah-celah pepohonan dan bergumam, hanya beberapa hari tersisa sampai ujian peringkat kelas. Sudah waktunya untuk kembali. Dia telah berlatih selama sekitar 2 bulan di hutan pegunungan dan saluran meridian kelimanya telah dibuka sepenuhnya sebulan sebelumnya. Dia belum kembali karena kecepatan pembukaan salurannya akan turun begitu dia meninggalkan hutan gunung Genesis Beast yang dipenuhi. Sebagai gantinya, dia menggunakan Genesis Beast di hutan untuk menempa dirinya sendiri. Dia membungkuk untuk menggali kristal roh binatang dari kepala 5 serigala roh angin sebelum berbalik dan meninggalkan hutan. Setengah jam kemudian, dia tiba di lembah. Apakah kita kembali? Ketika Yao Yao melihat Zhou Yuan telah kembali, dia sepertinya tahu bahwa dia siap untuk kembali. Dia meregangkan tubuh dengan malas, memperlihatkan garis pinggangnya yang mempesona. Dia sebelumnya tinggal bersama Chang Yuan di wilayah yang kosong dari orang lain dan terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Jadi, 2 bulan dia agak santai. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk sebelum bersiul. Setelah beberapa saat, selusin sosok terbang keluar dari hutan pegunungan. Mereka adalah penjaga kekaisaran yang melindunginya dari kejauhan.
Beritahu Kapten Lu untuk mempersiapkan kepulangan kita ke kota. Zhou Yuan menyaksikan penjaga kekaisaran mundur sebelum menoleh. Tatapannya seolah menembus hutan lebat dan melihat kota Zhou besar. Para penjaga melaporkan beberapa waktu lalu bahwa Qi Yue telah membuka blokir saluran meridian ketujuhnya. Pria itu memang memiliki beberapa kemampuan. Bibir Zhou Yuan mengerucut erat saat rasa dingin muncul di matanya. Qi Yue terus-menerus menimbulkan masalah baginya sejak dia memasuki Institut Zhou besar dan baru-baru ini bahkan menggunakan taktik curang seperti itu di air terjun Roh Giok. Qi Yue bahkan telah mencoba menggunakan Su Yue untuk mengancam Zhou Yuan setelah kehilangan teknik aura flare. Tindakan ini telah membangkitkan keinginan Zhou Yuan untuk membunuh. Tidak pernah ada peluang di masa lalu, tetapi dalam ujian peringkat kelas. Qi Yue, inilah saatnya bagi kita untuk menghapus hutang ini dengan benar. Istana Kerajaan Zhou besar. Zhou Qing dan Qin Yu bergegas saat Zhou Yuan tiba di istana kerajaan. Qin Yu dengan cepat berjalan ke depan saat dia melihat Zhou Yuan, meraih bahunya saat dia berkata dengan suara lembut, "Anakku, kamu tidak kembali begitu lama setelah kamu pergi, lihat betapa kurusnya kamu." Zhou Yuan saat ini benar-benar menjadi lebih kurus, tetapi bagi Qin Yu, pelatihan di hutan pegunungan benar-benar penderitaan bagi anaknya. Zhou Yuan tersenyum sambil memeluk Qin Yu. Setelah menghiburnya, dia membiarkan Yao Yao menemani Qin Yu saat dia pergi bersama Zhou Qing. Membuka blokir saluran meridian kelimamu. Zhou Qing menyeringai sambil melirik Zhou Yuan. Su Yuan mengangguk. Lutis Han telah memberitahuku apa yang terjadi. Aku tidak menyangka Qi Yue akan begitu berani dan benar-benar mengincarmu. Ekspresi dingin melintas di wajah Zhou Qing. Sepertinya beberapa tahun terakhir mentolerir tindakan Qi Manor sekarang membuat mereka semakin berani. Namun, dia memang mengalami kesulitan. Lagi pula, jika dia benar-benar berselisih dengan Qi Manor, kerajaan Zhou besar pasti harus menyambut perang yang akan melukai mereka sampai ke inti. Ini akan sangat merugikan Zhou besar. Oleh karena itu, dia agak menyalahkan dirinya sendiri atas ancaman terhadap Zhou Yuan. Jika dia bukan ayah yang tidak berguna, Zhou Yuan tidak akan jatuh ke dalam bahaya seperti itu. Zhou Yuan tahu bagaimana ayahnya menderita dalam diam. Sambil tersenyum, dia mengeluarkan gulungan giok teknik aura flare dari pakaiannya dan berkata, "Jangan terlalu memikirkannya ayah, bukan aku yang menderita kerugian kali ini. Teknik aura flare, itu memang mendarat di tanganmu." Zhou Qing sedikit terkejut tetapi segera tertawa terbahak-bahak. Dia segera menyadari bagaimana Qi Manor secara membabi buta membalikkan hutan dan gunung untuk mencari teknik ini. Biarkan mereka membayar sedikit bunga dulu. Adapun Qi Yue, ayah tidak perlu khawatir. Aku akan menyelesaikan hutang di antara kita dengan benar dalam ujian peringkat kelas 3 hari dari sekarang. Meskipun ekspresi Zhou Yuan tenang, kepercayaan pada suaranya membuat Zhou Qing merasa agak bersyukur saat dia mengangguk. Pelatihan 2 bulan di hutan pegunungan yang dalam telah sedikit mengasah pedang berwujud Zhou Yuan. Zhou Qing perlahan berkata, ujian peringkat kelas yang akan datang sangat penting. Jika kelas A dikalahkan oleh kelas B lagi, posisi kepala sekolah mungkin jatuh ke tangan Qi Manor. Semua rencana mereka selama bertahun-tahun telah direncanakan hingga hari ini. Sui Wan mengangguk. Dia jelas memahami pentingnya ujian peringkat kelas yang akan datang. Tampaknya ini adalah kontes antara 2 kelas, tetapi kenyataannya itu akan memengaruhi klan kerajaan Zhou besar dan Qi Manor. Dia di masa lalu tidak dapat menemukan saluran meridiannya dan tentu saja tidak dapat banyak membantu dalam hal ini. Tetapi karena dia sekarang telah membuka 5 saluran, Qi Manor harus terlebih dahulu meminta izinnya jika mereka bermaksud mengambil alih Institut Zhou besar. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat matanya menyipit. Semua pelatihan pahit selama berbulan-bulan adalah untuk hari ini juga. Bab 46. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika hari ketiga tiba, getaran kecil mulai terasa di kota Zhou besar saat berbagai faksi memusatkan perhatian mereka pada Institut Zhou besar dengan seiring. Mereka tahu bahwa hari ini adalah ujian peringkat kelas. Tentu saja, ujian peringkat kelas yang sederhana ini secara alami tidak mampu menarik perhatian begitu banyak faksi. Hal ini disebabkan karena ujian peringkat kelas ini berkaitan dengan perjuangan antara keluarga kerajaan dan Qi Manor. Semua orang tahu bahwa Qi Manor telah mengincar institut ini selama bertahun-tahun dan telah menggunakan berbagai metode untuk merangsek masuk ke dalamnya. Sekarang saatnya bagi mereka untuk memanen hasilnya. Selama kelas B mampu menduduki peringkat 1 dalam ujian peringkat kelas tahun ini, perwakilan Qi Manor, Su Hong, kemungkinan akan menggantikan Chu Tianyang dan menjadi kepala baru dari institut ini. Jika itu terjadi, Institut Zhou besar secara diam-diam akan menjadi Institut Great Qi.
Hal ini akan menjadi pukulan besar bagi keluarga kerajaan karena itu juga berarti bahwa Ki Manor secara perlahan-lahan mendapatkan keunggulan dalam perjuangan antara kedua pihak, sebuah fakta yang secara pasti akan mempengaruhi sikap faksi-faksi lainnya terhadap Ki Manor, sehingga lebih mempercepat kemunduran keluarga kerajaan. Oleh karena itu, hasil dari ujian peringkat kelas ini dapat dikatakan bahkan mengguncang posisi keluarga kerajaan dan kepentingannya sudah jelas. Institut Zhou besar, halaman kelas. Ketika Zhou Yuan sekali lagi memasuki halaman kelas A, dia segera merasakan bahwa banyak siswa di dalamnya menatapnya sebelum terdiam oleh tepuk tangan yang bergemuruh kemudian. Zhou Yuan bertanya dengan bingung, "Kalian semua sedang apa?" Su Yuwei, Song Qiushui, dan Yang Zai semua tersenyum saat mereka mendekat. "Bukankah kami sedang berterima kasih padamu? Jika bukan karena kamu memenangkan 2 jam tambahan latihan di air terjun roh giok dari kelas B, kelas A kita tidak akan memiliki harapan dalam ujian peringkat kelas ini." Zhou tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. "Tampaknya kalian semua telah menjadi jauh lebih kuat selama 2 bulan terakhir." Mulut kecil Su Yuwei terkatup ketika dia tertawa lembut. "Kami bertiga sudah membuka saluran meridian ke-6 kami." Yang Zai juga terkekeh sambil berkata, "Ini semua berkat tambahan waktu pelatihan air terjun roh giok. Kalau tidak, kita mungkin perlu 1 bulan lagi untuk membuka blokir saluran ke-6 kita." Zhou Yuan agak terkejut. Tampaknya 2 jam tambahan latihan di roh giok waterfall telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi mereka. Zhou Yuan bertanya dengan penuh minat, "Bagaimana dengan kelas B? Dengan hanya 1 jam tersisa untuk latihan di air terjun roh giok, mereka seharusnya tidak membuat kemajuan yang banyak, bukan?" Song Qiushui berpikir sejenak sebelum dia menjawab, moral kelas B telah cukup rendah belakangan ini dan mereka sepertinya merasa kesal terhadap Qi Yue. 3/4 dari 4 jam latihan di air terjun roh giok milik kelas B telah hilang karena Qi Yue. Siapa yang bisa mentolerir kerugian yang begitu besar? Meskipun mereka tidak berani mengatakan apapun karena status Qi Yue, beberapa rasa ketidakpuasan tidak bisa dihindari. Kalian semua keliru besar jika mengira kekuatan kelas B telah menurun hanya karena mereka kehilangan 3 jam itu. Suara tiba-tiba terdengar saat mereka sedang berbicara. Zhou Yuan menoleh dan melihat wajah serius Chu Tianyang berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang menyapa satu demi satu, "Master kelas." Chu Tianyang melambaikan tangannya sambil melirik Zhou Yuan lalu berkata perlahan, "Sejauh yang aku ketahui, Qi Yue telah membawa beberapa siswa kelas B secara rahasia ke Ki Manor selama 2 bulan terakhir ini." Oh, mata Zhou Yuan menyempit ketika mendengar ini. Dia berencana melakukan segalanya untuk melatih mereka dengan sumber daya Ki Manor. Ekspresi Chu Tianyang terlihat buruk saat dia mengangguk. Tindakan Qi Yue memuakkan, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan oleh Chu Tianyang. Lagi pula, orang luar tidak memiliki hak untuk mengomentari bagaimana orang lain dilatih. Ki Manor memiliki sumber daya yang melimpah dan sangat mudah bagi mereka untuk melatih beberapa orang lagi. Namun, hal ini juga membuat siswa-siswa kelas B yang lain merasa tidak senang dan dirugikan. Akibatnya, belakangan ini banyak keluhan dari siswa-siswa berperingkat B tentang Qi Yue. Keluhan-keluhan tersebut akhirnya ditekan dengan paksa oleh Su Hong. Chu Tianyang berkata dengan suara tegas, "Jadi jangan menjadi puas hanya karena kamu telah membuka saluran meridian ke-6, karena Qi Yue sudah mencapai 7 saluran." Banyak siswa kelas A terdiam saat kekhawatiran muncul di mata mereka. Tekanan yang diberikan Qi Yue ke kelas A benar-benar terlalu besar. Meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Qi Yue di air terjun roh giok pada suatu waktu, bagaimanapun juga itu adalah jenis kontes yang sangat terbatas dan tidak seperti ujian peringkat kelas yang akan datang di mana seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat kerumunan khawatir, beberapa pandangan mengarah ke Zhou Yuan. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Qi Yue dalam setahun terakhir. Oleh karena itu, mereka secara alami memiliki beberapa harapan untuknya. Zhou Yuan tersenyum saat menatap Chu Tianyang dan berkata, "Tenang, Master kelas, aku yang akan berurusan dengan Qi Yue." Chu Tianyang mengangguk. Namun, masih ada beberapa kekhawatiran di matanya. Lagi pula, ujian peringkat kelas tidak seperti kontes air terjun roh giok. Namun, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa membiarkan moral kelas A terpengaruh pada saat seperti itu. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jika semua orang sudah siap, ikuti saya ke tempat ujian peringkat kelas." Dia berbalik saat kata-katanya memudar sementara Zhou Yuan, Su Yuwei dan siswa kelas A lainnya berkerumun. Tempat ujian peringkat kelas adalah distrik utara dari Institut Zhou besar. Sebuah lapangan besar terbentang di tempat itu. 5 platform tinggi dengan ketinggian berbeda-beda muncul di lapangan, platform yang juga dikenal sebagai tahapan ujian peringkat kelas.
Pada saat ini, sekeliling lapangan sudah menjadi lautan manusia. Praktis semua siswa berkumpul di sini dan bahkan cukup banyak orang dari kota yang datang untuk menonton. Suara gemuruh bergema di seluruh lapangan. Zhou Yuan dan siswa kelas A lainnya tiba di lapangan. Tatapan mereka beralih ke 5 platform tinggi sebelum akhirnya berhenti di platform tertinggi, platform yang mewakili pemimpin kelas. Setiap tahun, yang pertama di antara kelas akan menempatkan bendera kelas mereka di atasnya. Saat ini, sebuah bendera tinggi berkibar di platform pemimpin kelas. Bendera yang ditandai dengan huruf B tebal. Kelas A kita telah kehilangan platform pemimpin kelas selama 2 tahun. Chu Tianyang menghela nafas pelan dari samping. Ini adalah rasa sakit yang sama dari setiap anggota kelas A. Kejayaan yang semula milik mereka telah dimonopoli oleh kelas B selama 2 tahun, menjadikan gelar mereka sebagai pemimpin kelas hanyalah sebuah nama kosong. Zhou Yuan mengerucutkan bibirnya ketika pandangan tegas muncul di matanya. Jika kelas B masih ingin mendominasi platform kelas pemimpin tahun ini, mereka harus meminta pertolongan tinjunya terlebih dahulu. Saat matahari tinggi di langit, kerumunan yang mengelilingi lapangan ujian peringkat kelas semakin besar. Yang mulia, mereka telah tiba. Teriakan keras tiba-tiba terdengar di seluruh area. Semua orang hanya bisa melihat Zhou Qing, Qin Yu, dan Yao Yao muncul di platform pandangan pusat dan duduk di kursi tertinggi. Ujian peringkat kelas ini begitu penting sehingga Zhou Qing tidak bisa menahan diri untuk datang sendiri. Raja Qi telah tiba. Tak lama setelah Zhou Qing tiba, teriakan keras lain terdengar. Orang-orang berbalik dan melihat satu barisan orang yang bergerak cepat dari arah lain di bawah perhatian banyak pandangan. Mata Zhou Yuan terpaku pada bagian depan barisan orang itu, di mana seorang pria paruh baya dalam jubah resmi berdiri. Langkahnya perkasa seperti harimau, ekspresinya dingin dan tegar, sementara matanya berbinar terang. Tekanan tak terlihat menyebar, membuat semua orang tidak berani menatap langsung pria tersebut. Raja Qi, Qi Yuan. Mata Zhou Yuan menyipit saat dia melihat pria itu. Orang ini adalah tumor terbesar dari Zhou besar dan jarum rahasia Wu besar tertancap di sini. Raja Qi memiliki kekuatan tahap Alpha Origin dan merupakan salah satu ahli top di Zhou besar. Chu Tianyang dengan dingin berkomentar, tampaknya ujian peringkat kelas hari ini juga sangat penting bagi Raja Qi. Di platform Raja, Qi Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Zhou Qing tetapi tidak memberinya salam dari seorang bawahan. Ekspresi Zhou Qing tidak berubah saat dia mengangguk. Tingkat permusuhan antara klan kerajaan dan Qi Manor sudah sangat jelas. Dong, dong. Setelah Zhou Qing dan Qi Yuan muncul, kegembiraan di udara mencapai puncaknya saat suara gong bergema di seluruh area. Ujian peringkat kelas dimulai. Bab 47. Saat gong bergema di seluruh area, kegembiraan yang mengelilingi lapangan langsung melonjak. Sosok Chu Tianyang muncul di tengah lapangan, Genesis Qi melonjak di sekelilingnya saat suaranya yang kuat terdengar di telinga semua orang. Aturan ujian peringkat kelas sama seperti biasanya. Setiap kelas akan mengirimkan 4 peserta yang bebas untuk menantang satu sama lain. Mengalahkan keempat anggota kelas akan memungkinkan kelasmu menggantikan posisi mereka saat ini. Peserta dari kelas masing-masing, silakan naik ke platform masing-masing. Saat suara keras Chu Tianyang memudar, sosok-sosok segera keluar dari masing-masing kelas. Di antara sorakan yang memenuhi langit, sosok-sosok itu mendarat di atas panggung, membuat semua orang bisa melihatnya. Peserta dari kelas A sudah diputuskan sejak lama. Zhou Yuan, Su Yuwei, Yang Zai dan Song Qiushui. Kalian pasti menang. Banyak siswa kelas A bersorak keras. Zhou Yuan dan 3 lainnya bertukar pandang dan mengangguk sebelum sosok mereka terbang ke platform tertinggi kedua. Yang tertinggi milik Qi Yue dan 3 peserta kelas B lainnya. Qi Yue berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sementara Liu Xi berdiri di sampingnya. Pada saat ini, mereka melihat ke bawah dari atas ke arah Zhou Yuan dan yang lainnya di platform yang lebih rendah. Rasa dingin meluap dari mata Qi Yue saat dia menatap Zhou Yuan dan berkata dengan suara dingin, panggung pemimpin kelas ini masih akan berakhir dengan kelas B saya tahun ini. Saya menyarankan kalian semua untuk tidak bermimpi untuk memilikinya. Zhou Yuan tersenyum setelah mendengar ini dan menjawab, terima kasih banyak atas memberikan tambahan waktu pelatihan di air terjun. Saya percaya bahwa Qi Manor yang kaya seharusnya tidak terlalu keberatan karena Anda bahkan mampu merawat orang lain dari kantong Anda sendiri. Wajah Qi Yue sedikit berkedut. Kalah dari Zhou Yuan di air terjun telah menyebabkan reputasinya di kelas B menjadi sangat buruk. Selain itu, sejumlah besar niat baik yang telah dia kembangkan dengan susah payah sekarang telah hilang. Liu Xi mencibir ketika dia berkata, apa yang membuatmu senang? Setelah ujian peringkat kelas, kalian akan kehilangan gelar sebagai kelas A. Ketika saatnya tiba, semua hal ini akan tetap menjadi milik kita. Su Yuwei dengan datar menjawab,
masih terlalu dini untuk berbicara tentang siapa yang akan menang atau kalah. Liu Si berkata dengan jijik, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu percaya bahwa orang seperti kamu memiliki hak untuk berbicara denganku? Mata Su Yuwei sedikit turun. Status tidak berarti apa-apa di panggung ini. Jika kamu kalah, kata-katamu hanya akan menjadi lelucon. Kelopak mata Liu Si berkedut saat dia berkata dengan gigi terkatup, gadis biasa berlidah tajam, jika nanti kau jatuh ke tanganku, bersiaplah untuk melihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Kamu juga harus berhati-hati. Aku juga berencana untuk menyelesaikan masalah di antara kita dengan baik sehubungan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Cahaya dingin juga melonjak di mata Su Yuwei. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Percikan sudah berterbangan di antara kedua pihak sebelum pertempuran dimulai. Kelompok Zhou Yuan duduk di atas tikar di atas platform saat dia menatap kelompok Qi Yue dengan mata menyipit. Di belakang Liu Si adalah dua pemuda tinggi dan tegap yang tubuhnya dikelilingi oleh gelombang genesis Qi yang samar. Di samping Zhou Yuan, Su Yuwei dengan lembut berkata, keduanya adalah Chao Ling dan Fan Wu, elit kelas B. Jika tebakanku benar, keduanya seharusnya sudah membuka blokir saluran 6 meridian mereka. Zhou Yuan mengangguk sedikit saat dia melirik keduanya. Dia sepertinya merasakan aura samar tapi aneh dari keduanya. Dong, dong. Seiring peserta dari berbagai kelas naik ke panggung, suara gong semakin sering terdengar hingga akhirnya terdengar, dong, terburu-buru namun melengking, menandai dimulainya ujian peringkat kelas. Li Tong kelas D menantang Wu Jian kelas C. Cai Yanzi kelas E menantang Sun King kelas D. Petik 2 petik 2. Serangkaian teriakan segera mengikuti gong terakhir. Sosok-sosok dengan cepat terbang satu persatu dan mendarat di panggung batu yang kosong. Aku akan pergi menguji air. Di sisi kelas A, Yang Zai adalah yang pertama berdiri. Tatapannya mengunci Chao Ling di sisi kelas B dan berteriak, Yang Zai kelas A menantang Chao Ling kelas B. Pemuda bernama Chao Ling itu tanpa ekspresi saat dia berdiri di podium pemimpin kelas dan melompat ke panggung batu. Yang Zai juga terbang ke panggung batu dan menangkupkan tinjunya ke arah Chao Ling. Seorang wasit mendarat di atas panggung dan memandang mereka berdua sebelum melambaikan tangannya. Mulai. Dua sosok segera melesat ke depan saat dua teriakan rendah terdengar, 6 saluran terbuka. Keduanya memiliki kekuatan 6 saluran dan tidak berniat menahan apapun. 6 saluran dibuka dari awal, kekuatan penuh masing-masing meledak. Untaian genesis Qi berputar-putar di kedua tubuh mereka saat pukulan dan tendangan melesat maju, bahkan menyebabkan udara terhempas, tidak ada pihak yang mau memberikan 1 inci pun. Kedua sosok itu bentrok di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju mengepal di sana-sini. Tidak ada yang menunjukkan belas kasihan dan setiap serangan ditujukan untuk menyakiti, membuat pertarungan terlihat sangat berbahaya. Su Yuwei berkomentar dengan suara rendah sambil berkonsentrasi pada pertarungan, mereka cukup seimbang. Zhou Yuan memberikan sedikit anggukan. Kedua individu memiliki kekuatan 6 saluran, tidak memberikan keuntungan atas yang lain. Kemenangan akan bergantung pada siapa yang memiliki teknik genesis yang lebih kuat dan trik pertempuran yang lebih baik. Tatapannya beralih ke Qi Yue, hanya untuk menemukan ekspresi aneh di wajahnya saat dia melihat dua pukulan pertukaran. Zhou Yuan segera mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Di atas panggung, pertarungan Yang Zai dan Chao Ling semakin sengit. Namun, tidak ada yang menemukan sedikit semburat kemerahan di mata Chao Ling dan tambahan rasa mengamuk dan perasaan berat di genesis Qi yang keluar dari tubuhnya. Perubahan ini paling jelas dirasakan oleh Yang Zai. Dia tiba-tiba merasa jauh lebih tertekan dan ada tanda-tanda ditekan dalam bentrokan berikutnya. Mengapa ini terjadi? Yang Zai dipenuhi dengan kebingungan. Menyusul jeda singkat dalam gerakan Yang Zai, lampu merah melonjak di mata Chao Ling saat raungan muncul. Dia menerkam seperti harimau yang baru saja dilepaskan dari kandangnya dan menerbangkan Yang Zai yang lemah dengan pukulan, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar. Keributan segera pecah di lapangan. Tidak ada yang mengira pertarungan awalnya bahkan tiba-tiba berakhir dengan kekalahan Yang Zai. Alis Zhou Yuan terjalin erat. Pada saat singkat sebelumnya, dia samar-samar merasakan genesis Qi di tubuh Chao Ling berdenyut aneh sebelum tiba-tiba menjadi lebih liar dan kejam. Di platform pemimpin kelas, Qi Yue menyeringai saat dia melihat adegan ini sebelum pandangannya beralih ke Zhou Yuan, tatapan gelap dan dingin melintas di mata pembuatnya. Ujian peringkat kelas ini sangat penting bagi Qi Manor. Karena itu, dia telah melakukan semua upaya untuk memastikan Zhou Yuan tidak memiliki kesempatan. Aku akan pergi selanjutnya. Song Qiushui berdiri dengan ekspresi muram. Hati-hati. Zhou Yuan mengangguk sedikit. Setelah melihat Song Qiushui bangkit, Qi Yue memandang Fan Wu dan berkata dengan suara tanpa emosi, kamu, pergilah.
Fan Wu berdiri dan terbang ke atas panggung sementara Song Qiushui dengan cepat mengikutinya. Kedua belah pihak tidak membuang waktu dengan kata-kata. 6 saluran dibuka saat wasit memberi tanda start. Genesis Qi mengalir ke tubuh mereka saat kekuatan melonjak mengisi anggota tubuh mereka. Dua sosok melesat maju, memecahkan batu di bawah kaki mereka. Mata Zhou Yuan terpaku pada duo yang saling bertukar pukulan di atas panggung. Seperti sebelumnya, jarak di antara mereka tidak besar dan pertarungan secara alami lebih seimbang. Namun, seiring berjalannya waktu, pupil Zhou Yuan tiba-tiba mengencang ketika dia sekali lagi merasakan Genesis Qi di tubuh Fan Wu menunjukkan tanda-tanda samar menjadi liar. Serangan Fan Wu menjadi lebih ganas, setiap pukulan diisi dengan Genesis Qi yang keras yang menghancurkan udara, menyebabkan suara ledakan muncul. Qi Yue dengan acuh tak acuh berkata sambil menonton. Ini sudah berakhir. Raungan gemuruh dari Fan Wu mengguncang tanah saat pukulan yang berisi Genesis Qi yang berputar menimbulkan badai dan meledak ke arah Song Qiushui dengan momentum yang dapat membalikkan gunung dan laut. Meskipun Song Qiushui melakukan semua yang dia bisa untuk bertahan, kekuatan serangan itu terlalu besar, menyebabkan dia terlempar dari panggung dengan suara gedebuk. Keributan sekali lagi menyapu seluruh lapangan. Kelas A telah menderita 2 kekalahan beruntun. Di platform tinggi, ekspresi Zhou Qing menjadi agak jelek. Sebaliknya, senyum aneh dan misterius tergantung di bibir Qi Yuan. Zhou Yuan menatap tajam ke arah Fan Wu. Beberapa saat kemudian, matanya tampak berkilat saat dia perlahan berkata, "Aku tahu trik apa yang mereka gunakan." Bab 48. Apa maksudmu? Su Yuwei tercengang dengan kata-kata Zhou Yuan. Mata Zhou Yuan sedikit dingin saat dia melihat ke arah Cao Ling dan Fan Wei dan berkata dengan suara datar, "Jika tebakanku benar, mereka telah menggunakan rune mendidih darah." Rune mendidih darah. Zhou Yuan perlahan menjelaskan, ini adalah Genesis rune kelas 1 yang menggunakan darah esensi Genesis Beast sebagai jangkar. Ketika digambar di tubuh, itu dapat membakar darah esensi di dalam tubuh, memungkinkan Genesis Qi seseorang menjadi liar dan kasar. Namun, itu sangat berbahaya bagi pengguna dan akan menyebabkan hilangnya darah esensi. Dalam kasus yang serius, bahkan dapat merusak saluran meridian seseorang, sehingga sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang di masa depan. Rune mendidih darah agak mirip dengan rune pembuka saluran 9 binatang. Namun, yang pertama tidak sehalus yang terakhir. Ekspresi wajah cantik Su Yuwei sedikit berubah. Rune Genesis seperti itu dilarang. Mereka tidak akan berani. Mata Zhou Yuan menyipit. Mereka menyembunyikannya dengan baik, membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Sepertinya tidak ada rune yang ditemukan di tubuh mereka. Tidak bisa ditemukan. Lalu bagaimana mereka digambar? Su Yuwei bingung. Dia jelas tidak mahir dalam Genesis runes seperti Zhou Yuan. Zhou Yuan perlahan menjelaskan, mereka mungkin memiliki rune mendidih darah yang tertulis di tubuh mereka setiap hari sebelum ujian peringkat kelas, memungkinkan sebagian kekuatan rune untuk tetap berada di dalam tubuh. Oleh karena itu, darah di dalam tubuh mereka secara bertahap akan mulai mendidih saat pertempuran semakin intensif. Karena itu, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Namun, ini akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada tubuh pengguna. Aku khawatir Cao Ling dan Fan Wu kemungkinan besar akan menjadi lumpuh di masa depan. Su Yuwei sangat emosi sehingga mengatupkan rahangnya. Betapa kejamnya. Kedinginan melintas di mata Zhou Yuan saat dia berkata, sepertinya Qi Manor sangat berhati-hati. Untuk berpikir bahwa mereka akan menggunakan taktik seperti itu untuk memastikan bahwa tidak ada yang tidak terduga akan terjadi bahkan dengan Qi Yue di pucuk pimpinan. Tampaknya mereka sangat bertekad untuk memperoleh institut Zhou besar. Mereka sepertinya berencana menggunakan Fan Wu dan Cao Ling untuk membuatmu lelah. Mata Su Yuwei sedikit menyipit, tatapan tegas muncul di dalamnya saat tangannya perlahan mengepal. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Dia samar-samar bisa merasakan betapa pentingnya ujian peringkat kelas ini bagi Zhou Yuan dan berniat melakukan segala daya untuk membantunya. Baginya, dia akan menyapu semua batu sandungan di jalannya. Paling tidak, dia perlu memastikan Zhou Yuan berada pada kondisi puncaknya ketika dia menghadapi Qi Yue dan tidak membiarkan siapapun membuatnya lelah. Zhou Yuan mulai memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini, tetapi pada saat itulah sebuah bola kertas tiba-tiba terlempar, mendarat di sampingnya. Zhou Yuan terkejut. Dia mengambil bola kertas dan perlahan membukanya, hanya untuk menemukan 3 kata yang digambar dengan indah, rune hati jernih. Tulisan ini, Kakak Yao Yao. Zhou Yuan tertegun. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah platform yang jauh di mana Yao Yao memegang tuntun saat dia dengan malas mengamati lapangan. Seolah merasakan tatapannya, Yao Yao memiringkan kepalanya dan memberinya senyuman kecil.
Jelas bahwa dia juga menemukan masalahnya. Penguasaannya terhadap Genesis Runes bahkan lebih besar dari Zhou Yuan, oleh karena itu dia dengan cepat menemukan solusi. Jadi begitu, dengan petunjuk dari Yao Yao ini, Zhou Yuan segera mengerti. Dia menyeringai saat menoleh ke Su Yuwei dan berkata, bukan tidak mungkin berurusan dengan rune mendidih darah. Ulurkan tanganmu. Su Yuwei sedikit bingung tapi dia tetap mengulurkan tangan seperti yang diinstruksikan. Dia tangannya lembut, lentur, putih dan ramping, sedangkan kukunya seperti cangkang kecil, rapi dan imut. Tanpa banyak berpikir, Zhou Yuan juga mengulurkan tangan dan meraih tangan kecil Su Yuwei. Setelah melihat tindakannya, Su Yuwei sedikit khawatir saat wajahnya memerah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Zhou Yuan mengambil kuas Yuan surgawi dari pinggangnya dan dengan cepat mulai menarik di telapak tangannya dengan ekspresi serius. Dia segera selesai dan terus memegang tangan Su Yuwei sambil berkata dengan suara rendah, ini adalah rune hati jernih. Meskipun ini hanya rune tingkat dasar, ini akan sangat berguna dalam situasi ini. Rune hati jernih. Su Yuwei agak terkejut. Dia secara alami tahu tentang rune dasar ini tetapi tidak mengerti bagaimana itu akan berguna melawan rune mendidih darah. Zhou Yuan tersenyum dan berkata dengan cara yang misterius, ketika mereka mengaktifkan rune darah mendidih nanti, gunakan tangan ini untuk menyerang bagian atas kepala mereka. Meski dia masih agak bingung, Su Yuwei dengan patuh mengangguk. Matanya yang seperti air jernih kemudian melihat ke arah Zhou Yuan saat dia berkata dengan wajah merah, apakah Anda belum ingin melepaskannya? Baru saat itulah Zhou Yuan menyadari bahwa dia masih memegang tangan kecil yang lembut dan segera melepaskan cengkeramannya. Segera setelah itu, dia berkata tanpa mengubah ekspresinya, saya berbicara tentang hal-hal penting dan tidak bermaksud mengambil keuntungan. Su Yuwei mendengus pelan, lagi pula kau sudah terbiasa dengan itu. Zhou Yuan merasa agak malu. Saat dia hendak mencoba dan menjelaskan, dia melihat Yang Zai dan Song Qiushui berjalan mendekat dengan wajah malu. Maaf, kami kalah. Keduanya menundukkan kepala karena kecewa. Zhou Yuan telah memenangkan 2 jam waktu pelatihan di air terjun untuk mereka, tetapi mereka masih kalah dalam ujian peringkat kelas, membuat mereka merasa telah mengecewakannya. Zhou Yuan tampaknya tidak keberatan saat dia tersenyum dan berkata, jangan pedulikan, bukan keahlianmu yang kurang tetapi taktik lawan kita yang terlalu licik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat platform pemimpin kelas, hanya untuk melihat Qi Yue melihat ke belakang dengan senyum yang dangkal. Dari lekukan bibirnya, seolah-olah kemenangan sudah pasti. Dari wajahnya terlihat sudah senang sekali. Zhou Yuan menarik pandangannya saat senyum sedingin es muncul di wajahnya. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari lapangan sedang melihat ke arah kelas A. Terbukti, 2 kekalahan berturut-turut kelas A telah membuat banyak orang percaya bahwa mereka akan sekali lagi ditekan oleh kelas B. Beberapa faksi juga bergumam pada diri mereka sendiri, sepertinya Institut Zhou besar benar-benar akan jatuh ke tangan Qi Manor. Su Yuwei berdiri di bawah perhatian tatapan ini. Dia mengenakan pakaian olahraga hitam hari ini, terdiri dari kemeja hitam dan celana hitam. Pakaian itu menarikkan sosoknya yang ramping dan dadanya yang naik turun, sementara ikat pinggang di pinggangnya lebih jauh menunjukkan pinggang kecil yang tidak masuk akal. Kuncir kuda tergantung di punggungnya, memancarkan getaran muda. Saya pergi. Su Yuwei tersenyum pada Zhou Yuan. Pergilah. Zhou Yuan menanggapi dengan anggukan dan senyuman. Su Yuwei memandang Zhou Yuan. Saat sinar matahari menyinari dirinya, sepertinya dia mendapat perhatian seluruh dunia. Dia memberinya sedikit senyum yang cerah dan mempesona dan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, Yang Mulia, ketika Anda membuka pintu untuk saya saat itu, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan lakukan yang terbaik untuk menjadi yang terkuat. Saya akan memastikan bahwa semua rintangan tidak akan dapat menyentuh Anda. Ketika kata terakhirnya memudar, gadis muda itu dengan gesit terbang ke depan dengan dorongan ringan dari tanah. Dia mendarat di panggung tinggi saat suara jernih terdengar, Su Yuwei kelas A menantang Cao Ling kelas B. Suara yang jernih dan menyenangkan ini menarik perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat gadis yang gagah sekaligus anggun di atas panggung, mereka tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Kecemburuan di mata Liu Xi berlipat ganda saat dia melihat Su Yuwei semakin menarik perhatian. Cao Ling, beri dia pelajaran. Cao Ling tanpa suara berdiri dan naik ke atas panggung. Saat wasit memberi tanda dimulainya pertandingan, Genesis Qi di sekitar tubuh Cao Ling langsung meletus. 6 saluran meridian langsung dibuka saat Genesis Qi melonjak ke anggota tubuhnya. Tubuhnya melesat seperti macan kumbang saat angin kencang yang mematikan merobek udara, berubah menjadi pukulan yang tak terhitung jumlahnya yang sepertinya menyelimuti Su Yuwei. Menanggapi serbuan serangan Cao Ling, Su Yuwei dengan anggun bergeser seperti gumpalan asap.
Setiap kali serangan akan mendarat, dia akan meminjam kekuatan yang masuk untuk menghindarinya dengan cerdik, menyebabkan serangan Cao Ling tidak dapat menyentuhnya. Dengan demikian, Cao Ling dengan panik menyerang di atas panggung batu sementara Su Yuwei dengan mudah mengelak dengan cara yang tidak terburu-buru maupun lambat. Seiring waktu berlalu, cahaya merah muncul di mata Cao Ling sekali lagi, sementara Genesis Ki di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi liar saat darahnya mendidih. Dengan hentakan keras, sosok Cao Ling melesat ke depan, muncul di depan Su Yuwei saat sebuah telapak tangan diayunkan secara horizontal dengan cara yang ganas dan mengesankan. Namun, saat angin telapak tangannya berhembus, gaya Su Yuwei melakukan 180, gerakannya maju bukannya mundur. Tangan yang ramping dan lembut mendarat di kepala Cao Ling saat Genesis Rune di telapak tangannya memancarkan cahaya redup. Aura menyegarkan masuk ke kepala Cao Ling, menyebabkan darah mendidih di dalam tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi damai. Perubahan mendadak ini juga membuat Genesis Ki yang liar memudar dan perubahan itu menyebabkan Genesis Ki di tubuh Cao Ling jatuh ke dalam kekacauan. Su Yuwei dengan tegas menyerang. Dua jari yang diliputi cahaya giok merobek udara dan dengan cepat mengenai dada Cao Ling. Sosok Cao Ling tersentak saat seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya sebelum jatuh ke tanah dengan punggungnya. Seluruh lapangan meletus. Tidak ada yang mengira Cao Ling yang sebelumnya tak terbendung akan dengan mudah dikalahkan di tangan Su Yuwei. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, wajah cantik Su Yuwei tetap setenang air. Dia hanya melihat ke arah platform pemimpin kelas saat suara datar mengikuti. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a